belum ada pelayanan yang gratis dari segala kategori pelayanan, dari sekolah minggu sampai dengan usia menjelang kematian. Perlunya dilakukan memperbaikan hubungan secara internal atau secara internal di lingkungan jemaat dan lingkungan. Karena dari internal belum dapat melakukan pelayanan secara gratis yang tadi. Yang kedua, masalah personal terlalu menonjol di dalam pelayanan GKJ Grogol, sehingga bicara pelayanan di luar personal seringkali terabaikan. Yang berikutnya adalah kurangnya pembinaan dan pengkaderan, sehingga berdampak kepada teman-teman majelis yang habis waktunya cukup susah mencari penggantinya. Yang terakhir, tidak adanya program kerja yang berkesinambungan. Demikian Petrus Maturnuwun. Untuk jawab potensi yang pertama itu kita punya jemaat yang beraneka ragam. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi itu toleransinya itu sangat kuat gitu loh. Terus yang kedua itu lokasinya sangat strategis, dekat sama stasiun KRL. Terus yang ketiga kita tuh bisa bikin bazarnya itu bervariasi gitu. Terus katanya sih pasti ada yang beli, saya sih gitu. Pasti ada yang beli. Terus yang keempat kita punya banyak jemaat itu yang bertalenta. Jadi harapannya yang pertama itu kita berharap semoga gedungnya bisa direnov. Terus yang kedua punya kendaraan operasional yang cukup besar. Jadi nggak bisa nggak jemput, parkir mobilnya nggak usah kebanyakan. Terus yang ketiga itu digitalnya lebih ditingkatkan lagi, seperti misalnya live streaming di YouTube atau dari sisi media sosialnya mungkin dibikinkan Instagram, terus bisa dibikinkan multimedia juga. Terus yang keempat paduan suaranya bisa eksis. Yang kelima itu ibadah kebaktian sekolah minggunya, ibadah kebaktian itu sendiri-sendiri gitu. Jadi ada kebaktian sekolah minggunya sendiri, pemudanya sendiri memiliki tenaga pengajar yang cukup. Terus harapannya yang terakhir itu semoga tidak banjir. Tantangannya itu ada satu SDM, 2 keuangan, 3 teknologi, 4 jarak rumah warga ke gereja. Itu banyak yang jauh-jauh rumahnya, jadi semakin bergerak. Terus yang kelima jemaat banyak yang perantauan. Jadi kalau acara Natal gitu sering kosong gitu. Oh ya, perantauan. Terus yang keenam tantangannya itu yang terakhir komunikasinya tidak baik, sering konflik. Sebenarnya GKJ Grogol ini sudah memiliki gitu. Di antaranya ada kebersamaan, kekeluargaan, kemudian SDM yang beragam dan talenta yang banyak dan beragam juga. Harapannya kami lebih bersinergi lebih baik antara satu dengan yang lainnya, kemudian jemaat dapat berakar dan bertumbuh, kemudian melayani tidak hanya di dalam tetapi juga melayani di luar, dapat meningkatkan kualitas dan SDM yang ada serta menyediakan wadah untuk seluruh SDM dalam menggali dan mengembangkan potensinya. Kemudian ada membangun talenta dan iman dari jemaat, update data kependudukan warga yang saat ini mungkin belum izin pelaksanaan, membangun kultur gereja yang lebih baik. Tantangannya ini mungkin sama yang lain juga ya. Salah satunya yang kita rasakan itu adalah regenerasi, terus kemudian birokrasi, konsistensi dalam melaksanakan tata laksana gereja. Kemudian yang terakhir adalah mungkin saat ini memang belum saatnya jam pikir untuk mencapai tujuan. Majelis kurang berkunjung ke jemaat. Begini, jadi kalau majelis sering berkunjung ke jemaat merasa lebih dihargai, ya. Terus ditanya, Mas di mana? Dia datang pendekatan ke keluarga, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluarnya. Setelah itu jemaat pasti punya timbul rasa untuk melayani lebih lagi. Jadi ya masih diwongke lah ya. Jadi 2 poin itu. Satu hal lagi, dititipkan nih ya, sering-sering diadakan acara seperti ini, kau berkati.
Baik, terima kasih. Apa yang diharapkan kami adalah perlu adanya rasa keluargaan, rukun, bersatu dalam semangat melayani. Itu yang kami harapkan. Yang kedua, lebih maju lagi dalam bentuk fisik ya, kayak tempat ibadah kita yang katanya ada banjir ya, kita akan gimana caranya supaya nggak banjir. Terus ada program mungkin proses kita akan jalan di GOR. Saya harapkan ke depan punya GOR sendiri. Hingga program-program tidak terintegrasi dari sekolah minggu, pemuda, dewasa, adiswa jalan sendiri-sendiri. Kita kecapean di adiswa, jalannya ketinggalan. Nggak seiring sejalan. Harapan kami semua bagian bisa terintegrasi, bikin program simultan, jadi semua berkumpul satu meja, satu kursi, satu ruangan, bikin program template. Targetnya adiswa gimana, dewasa gimana, remaja gimana, anak-anak gimana. Jadi semua dibikinkan. Jangan tidak adiswa bagus, tapi yang lainnya nggak bagus. Dan kedua, bentuk berkembangnya jemaat baik dalam lingkungan sendiri maupun eksternal. Jadi kita harus tumbuh. Internalnya baik, luarnya juga baik. Kalau tuan rumah klasis harus baik juga, jangan nggak baik. Dalam arti kita harus siap melayani baik di dalam maupun keluar. Terus tantangan, jarak jemaat jauh-jauhan, kasnya kecil, dana hanya bergantung pada persembahan. Perlu adanya dana sumber lain dari persembahan. Harus berani inovasi. Mungkin bukan izin ya Pak Pendeta, tapi bisnis boleh tapi di luar gereja untuk support gereja. Yang ketiga, mudah putus asa sehingga semangat melayani menjadi kendor dan kurangnya kebesaran hati dalam melayani. Kurang optimis dalam membangun fisik maupun rohani. Jemaat punya talenta yang bagus dan didukung, lebih disemangati, tumbuh berkembang dan bisa melayani lebih baik lagi dan berprestasi. Yang belum disediakan. Tapi ada lebih baiknya, memang kita terus terang ada kekurangan karena tidak menyelenggarakan kewajiban itu harus ditempatkan di mana. Bahwa adalah dari diri kita sendiri. Dan tadi ada rupakan, jangan menciptakan opini-opini dari diri kita sendiri, tapi berbalik kita sendiri. Jadi harus kita benar-benar mempunyai satu tujuan, satu suara, satu kemauan menjadi fokus. Dan tadi di kelompok kita bilang itu adalah tempat ibadah yang nyaman, enak, nggak banjir, orang bisa duduk tenang tidak tokan nafas, tapi benar-benar bisa mengikuti ibadah. Itu maksudnya. IEB itu ada batas waktunya. Kalau disodorkan surat menjadi ketua majelis, jangan dulu dipikir beratnya. Jangan dulu dipikir saya berhadapan dengan siapa nih. Tapi ada satu kata ungkapan saya mau merupakan autokritik terhadap kita semua. Yang pertama itu jemaat yang hilang untuk dikunjungi dan bisa berjemaat kembali di kita juga. Kekeluargaan yang erat seperti dulu lagi. Nah mungkin ini dirasakan oleh jemaat sepertinya kekeluargaannya mulai kendor. Mungkin saya. Terus yang ketiga, kepedulian yang lebih terhadap jemaat baru, leadership yang kuat atau teladan dalam sikap perkataan dan seperti dalam Kristus, punya bangunan gedung gereja yang megah, hidup rukun maju kebarengan di dalam rumah. Jemaat memiliki kerelaan hati untuk menjadi pelayan Kristus, yaitu menjadi khususnya menjadi inovasi atau variasi dalam ibadah, kedekatan antara majelis dengan jemaat. Potensi-potensi apa yang dimiliki GKJ Bogor, yaitu benih kekompakan dan talenta yang penting untuk membangun jemaat yang kuat. Kalau saya bilang itu cilik tapi mentes, ojo ceklekan, ojo cegetan, ojo mutu. Hati yang memberi dengan ikhlas atau hati yang memberi untuk berbagi. Terus kemudian potensi yang ketiga itu militan, setia mengikuti ibadah meskipun jarak jauh. Pergumulan, kurangnya pembekalan bagi pekerja atau jemaat. Pelayanan yang kontinu dan efektif bagi pemuda dan remaja.
adalah per bulan. Sedangkan tantangannya yaitu jemaat kita di GKJ Grogol itu jemaatnya yang marencong. Jadi ada dari kita itu ada di 3 provinsi. Perlunya dilakukan kaderisasi untuk melahirkan pekerja-pekerja yang dewasa. Tapi ini berupa autokritik. Tapi kembali lagi, ojo jogetan, ojo hubungan, ojo cepetan. Gereja Kristen Jawa itu dari sononya itu dibentuk atau idealnya itu adalah gereja lokal. Gereja lokal itu artinya ya jemaatnya ada di situ. Bahwa kita membangun gereja lokal, membentuk gereja lokal dengan kondisi yang tidak lokal, bukan pelayanan dengan peranatan yang lokal, tetapi harus diterapkan dalam kondisi yang berbeda. Gereja Pelangi itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita untuk memberikan jawab bagaimana melayani sebuah gereja pelangi. Kalau kita bisa menjadi gereja pelangi, itu adalah anugerah Tuhan. Hanya kemudian menjadi tantangan kita bersama bagaimana kemudian kita mewarna bersama dan mengisi kebinekaan kita. Tadi disampaikan, kalau tanya macam-macam, betul. GKJ Grogol itu apapun ada, dilekatkan lagi sehingga kepelbagaian itu bisa saling melengkapi dan bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Harapan gedung gereja perlu direnovasi. Karena membangun sebuah gedung itu memang tidak, tetapi jauh sebelum itu kita perlu membangun iman kita, membangun jemaat. Kalau jemaat terbangun, maka gedung itu akan mewujud dengan sendirinya. Tetapi kalau kita hanya berpikir untuk mendirikan bangunan saja tanpa membangun sisi kehidupan gerejawi yang lain, maka bangunan megah pun itu akan menjadi sia-sia bagi kehidupan kebersamaan kita. Tepat kalau setelah pandemi ini kita kembali berbicara tentang visi dan misi GKJ Grogol saat ini. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan ada 3 tugas gereja. Persekutuan, apa? Pelayanan, kesaksian. Supaya bukan hanya persekutuan, bukan hanya keakraban, kekeluargaan, tetapi hal-hal lain pun bisa kita kerjakan bersama. Karena kita adalah komunitas para pelayan yang akan melayani bersama-sama. Artinya kalau warga kita sendiri itu idealnya semua pernah jadi anggota majelis, gantian. 3 tahun ganti, 3 tahun ganti, lancar. Kalau perlu kita sudah bicara, aku nanti tahun depan aja, aku tahun berikutnya ya, aku tahun berikutnya lagi. Itu akan menjadi pindah karena ini adalah tugas panggilan kita bersama. Nah, kalau sekarang kita sudah memiliki persekutuan yang relatif baik, kalau ada konflik itu tandanya kita dekat. Coba kalau kita jauh-jauh, mana ada konflik? Karena ujung-ujungnya itu dari dalam diri kita sendiri. Relasi itu adalah inti dari persekutuan. Jadi bagaimana kita mau memahami relasi dan bagaimana kita mengelola relasi tergantung kita. Bagaimana kita mengelola pengalaman hidup kita. Mau punya gedung gereja yang lebih layak, kan harus ada panitianya. Nah, panitianya segera dibentuk. Kita adalah jemaat yang warganya itu tinggal di mana-mana. Apakah ibadah pukul 7 pagi itu masih bisa dipertahankan? Karena kalau saya kan tinggalnya nggak terlalu jauh ya, walaupun di Jakarta Pusat. Tapi kalau yang tinggal di mana? Di Tangerang, di Bogor. Nah, dari kecil, dari saya lahir sampai sekarang, saya tidak pernah berafiliasi atau melayani secara penuh di tempat saya. Bahkan saya tidak akan kemana-mana. Nanti berikutnya saya pasti di GKJ Grogol, bukan di tempat lain. Jadi kita tahu apa masalahnya, pertanyaannya, tantangan kita tahu juga jawaban. Sekarang kita mau nggak melaksanakannya.